Definisi tata niaga pertanian. Secara umum, tata niaga pertanian atau sering disebut pemasaran pertanian adalah seluruh kegiatan yang dimana antara produsen atau petani dan konsumen. Ini adalah proses yang memastikan produk pertanian berpindah dari lahan tempat ia diproduksi ke tangan yang akan mengonsumsinya. Atau tata niaga pertanian adalah mengatur bagaimana suatu produk yang dipasarkan mulai dari produksi, distribusi, hingga ke tangan pembeli. Tujuan tata niaga pertanian dibagi menjadi dua, tujuan ekonomi dan tujuan sosial, di mana tujuan ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan pertanian. Melalui tata niaga yang baik, petani bisa menjual hasil pertanian dengan harga yang layak, bukan hanya bergantung pada tengkulak. Yang kedua, menciptakan nilai tambah. Produk pertanian semulanya mentah seperti singkong bisa diolah menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi seperti tepung singkong dan keripik singkong. Yang ketiga, mengolah produk mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi seperti tomat dijadikan saus yang dapat dijual dengan harga yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Tata niaga membuat aliran barang lebih cepat, biaya distribusi lebih rendah, dan produk bisa sampai ke konsumen tepat waktu. Yang kedua, tujuan sosial tata niaga pertanian. Yang pertama, menjamin ketersediaan pangan. Tata niaga memastikan hasil pertanian tersedia di pasar sepanjang waktu. Yang kedua, memastikan pasokan produk pertaniannya stabil dan merata. Barang pertanian bisa tersebar ke berbagai wilayah, tidak menumpuk hanya di satu daerah. Yang ketiga, menstabilkan harga. Dengan distribusi yang lancar dan adanya pengendalian pasokan, harga pangan tidak mudah melonjak atau jatuh terlalu rendah. Yang keempat, memastikan lapangan kerja. Tata niaga membuka peluang kerja di berbagai sektor, perdagangan, pengumpul, penggilingan, padi, pabrik pengolahan, transportasi, pengecer, hingga pemasaran digital. Tata niaga pertanian. 1. Meningkatkan pendapatan petani. Dengan menciptakan efisiensi, tata niaga memastikan petani mendapat bagian yang adil dari harga jual produk. Ini juga mendorong petani untuk menghasilkan produk berkualitas karena ada insentif harga yang lebih baik. Menstabilkan harga. Tata niaga yang baik dapat membantu mengurangi fluktuasi harga yang ekstrim. Contohnya, dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, produk bisa dilepas ke pasar secara bertahap, sehingga harga tidak jatuh saat panen raya. 3. Menjamin ketersediaan pangan. Dengan sistem distribusi yang efisien, produk pertanian dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah, termasuk yang jauh dari sentra produk kemasan. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Tata niaga menciptakan banyak lapangan kerja di sektor hilir, seperti transportasi, pengolahan, dan perdagangan. Ini juga memacu pertumbuhan industri pendukung lainnya. 5. Menciptakan nilai tambah. Melalui pengolahan produk, tata niaga mengubah produk mentah menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Contohnya, dari tomat menjadi saus tomat, atau dari biji kopi menjadi kopi kemasan. Karakteristik tata niaga pertanian. Yang pertama, produk yang cepat rusak atau perishable. Sebagian besar produk pertanian seperti buah, sayur, dan ikan sangat mudah busuk. Ini membutuhkan penanganan khusus seperti rantai pendingin dan transportasi cepat yang berdampak pada biaya. Yang kedua, produksi bersifat musiman dan tersebar geografis. Panen biasanya terjadi pada musim tertentu, tetapi permintaan konsumen ada sepanjang tahun. Petani juga tersebar di berbagai wilayah. Ini menciptakan tantangan logistik yang besar. Yang ketiga, jumlah produsen sangat banyak dengan skala usaha kecil. Mayoritas petani di Indonesia adalah petani kecil. Ini membuat koordinasi, standarisasi, dan pengumpulan produk dalam jumlah besar menjadi sulit. Selanjutnya yaitu nilai guna. Yang pertama, nilai guna tempat atau place utility, yaitu memindahkan produk dari tempat produksi ke tempat konsumsi. Yang kedua, nilai guna waktu atau time utility, yaitu menyimpan produk agar tersedia sepanjang waktu, tidak hanya saat panen. Yang ketiga yaitu nilai guna bentuk atau form utility, yaitu mengolah produk mentah menjadi bentuk lain yang lebih disukai konsumen, misalnya singkong menjadi keripik. Dan yang terakhir yaitu nilai guna kepemilikan atau possession utility, yaitu memindahkan hak kepemilikan produk dari produsen ke konsumen. Lembaga tata niaga.
lembaga tata niaga, pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan produk seperti 1. Pedagang perantara seperti pedagang pengumpul, grosir, dan pengecer. 2. Lembaga pendukung seperti koperasi pertanian, bank, dan lembaga pemerintah yang mengatur kebijakan. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.